Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 1-4, yaitu tentang struktur perulangan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan belajar 1-4 ini adalah pada akhir kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menerapkan penggunaan struktur perulangan pada pemrograman web dengan benar. Dalam kegiatan belajar struktur perulangan ini nanti kita akan mempraktikkan bagaimana penggunaan dari beberapa struktur perulangan dalam pemrograman web atau yang biasa kita kenal dengan istilah looping, diantaranya yaitu struktur perulangan for, kemudian yang kedua struktur perulangan while, yang ketiga struktur perulangan do while, dan yang keempat struktur perulangan for each. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mulai belajar. Silakan adik-adik mempersiapkan perangkatnya, laptop, kemudian modulnya silakan dibuka. Kemudian jangan lupa juga SAM-nya dipersiapkan, Apache dan MySQL dihidupkan atau di on-kan ya. Baik, kita mulai adik-adik. Baik. Sebelum kita mulai melaksanakan praktik tentang perulangan atau tentang looping, terlebih dahulu kita nyalakan dulu web server ya, yaitu Apache. Silahkan di folder SAM, kemudian masuk ke SAM Control Panel ya. Silahkan dihidupkan Apache dan database MySQL sampai ada indikator berwarna hijau, yang berarti bahwa Apache dan MySQL sudah running dan kita siap untuk melakukan praktik. Berikutnya silahkan bisa diminimize, jangan lupa disiapkan text editor, Notepad++, kemudian yang kedua modulnya tentunya ya, yaitu modul pemrograman web KB1-4 mengenai struktur perulangan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita simpan dulu file kita ya. Jadi kita simpan dengan mengklik file, save, kemudian masuk ke htdoc di folder yang sama dengan kegiatan belajar minggu lalu di folder latihan modul. Silahkan disimpan nama filenya misalnya dengan nama looping.php ya. Jadi looping ini artinya perulangan. Kemudian simpan dengan tipe file tentunya PHP ya. Save, silahkan klik save. Kita bisa juga siapkan browser kita. Saya menggunakan Google Chrome ya. Jadi localhost, kemudian nama foldernya tadi ya. Tadi nama foldernya latihan modul _looping.php. Kita cek ini masih, oh ya, koneksi bisa dimatikan juga ya sementara karena kita tidak menggunakan koneksi internet untuk belajar dengan localhost. Kemudian berikutnya silahkan buka panduannya yaitu di modul. Yang pertama kita pelajari adalah struktur perulangan for. Ya, di dalam setiap perulangan nanti ada 3 hal yang menjadi komponen dari perulangan. Yang pertama, setiap perulangan itu punya nilai awal perulangan atau kita sebut dengan nama star. Kemudian yang kedua, setiap perulangan itu memiliki operator perulangan yang dijalankan atau counter. Yang ketiga, setiap perulangan memiliki kondisi akhir perulangan, kapan harus berhenti atau condition. Jadi sekali lagi, ada nilai awal, ada operator, ada kondisi akhir. Atau ada star, ada counter, dan ada condition. Ini harus diingat ya, nilai awal, operator, kondisi akhir. Adapun bentuk perulangan for adalah for dalam kurung star, titik koma, condition, titik koma, counter, kemudian tutup kurung, statement, baru tutup kurung kurawal atau end for. Buka kurung ini adalah
start dari for, tutup kurung ini adalah end dari for. Contoh ya. Di sini misalnya kita akan menampilkan sebuah kalimat belajar web ternyata asyik sebanyak 10 kali. Maka nilai awalnya adalah 1, kemudian nilai akhirnya adalah lebih kecil atau sama dengan 10, sedangkan counternya adalah bertambah 1 atau plus-plus. Nama variabelnya bisa kita buat seperti ini, variabel i atau variabel yang lain. Ya, jadi saya contohkan misalnya yang tadi. Misalnya ada pembuka PHP ya. Ya, saya besarkan tulisannya agar kelihatan lebih jelas ya. Misalnya seperti ini. Kemudian variabel. Kalau tadi variabel i, boleh juga kita ganti jadi variabel lain. Misalnya for ya. Variabel n sama dengan 1. Seperti itu. Variabel n lebih kecil sama dengan 10. Ini adalah nilai akhir, berarti akan ada perulangan mulai dari 1 sampai 10, sebanyak 10 kali. Kemudian variabel n plus plus. Barulah start dari for, baru di sini statement yang akan ditampilkan. Saya sedang belajar pemrograman web misalnya. Setiap baris nanti di enter, berarti ada BR, titik koma, baru N4. Ya, seperti itu aja. Jadi, for variabel N sama dengan 1, variabel N lebih kecil sama dengan 10. Ya, kita mau menampilkan sebuah tulisan sebanyak 10 kali, artinya variabel N plus plus. Ya, start, kemudian echo, apa teks yang dicetak, N4. Kalau kita tampilkan, kita refresh, akan tampil saya sedang belajar pemrograman web sebanyak 10 baris. Kalau kita mau tambah, maka misalnya ini jadi 15 ya, maka akan tampil 15 baris. Seperti itu ya. Gampang ya kalau pengulangan for. Berikutnya contoh lain, misalnya kita akan menampilkan sebuah tulisan ya. Misalnya seperti ini. Anak ayam turun 10 ya, dari lagu ya. Anak ayam turun 9 sampai dengan 1. Berarti ini perulangannya berkurang. Kalau tadi 1 sampai 10, kalau ini 10 sampai angka 1, berkurang 1. Berarti variabel i awalnya adalah 10. Kemudian variabel akhir atau nilai akhirnya adalah lebih besar sama dengan 1 ya. Kalau lebih besar dari 1 berarti 2 ya. Tapi kalau ada sama dengan sampai angka 1, kemudian variabel i min berkurang 1. Nanti kita cetak echo anak ayam turun variabel i. Dan ingat variabel perulangan perulangan for itu bisa diganti start for-nya dengan tanda titik 2 dan akhirnya n4. Contoh ya. Misalnya variabel n sama dengan 10 ya. Dari 10 sampai 1 berarti variabel n lebih besar sama dengan 1. Berarti sampai angka 1 ya. Baru variabel n min. Berarti 10, 9, 8 sampai angka 1. Start-nya menggunakan tanda titik 2, n4-nya menggunakan tulisan n4. Maka saya bisa cetak di sini ya. Misalnya kayak tadi ya. Anak ayam turun variabel n. Jadi variabel n ini akan tercetak mulai angka 10 sampai angka 1. BR. Untuk enter ya. Kita coba tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Anak ayam turun 10, anak ayam turun 9, dan seterusnya sampai anak ayam turun 1. Ini untuk perulangan yang dari angka besar ke angka kecil. Kalau yang tadi dari angka kecil ke angka besar. Kemudian berikutnya contoh lain, perulangan while ya. Yang kedua adalah perulangan while. Kalau perulangan while, start-nya di baris pertama, while condition, statement,
counternya dipindahkan ke bawah ya. Jadi contohnya misalnya yang ini sama saja ya. Misalnya saya contohkan dengan perulangan yang pertama tadi, belajar web ternyata asik misalnya ya. Atau saya sedang belajar web yang ini ya. Jadi variabel n sama dengan 10. Kemudian while ya. Ini dari 1 sampai 10 ya. While variabel n lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian variabel n plus-plusnya ini star ya, kita pindahkan ke akhir. Sini. Titik koma ya. Kemudian tutup kurung kurawal. Jadi while, jadi variabel n sama dengan 1, while variabel n lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian star, echo, saya sedang belajar pemrograman web misalnya yang akan kita tampilkan. Kemudian variabel n plus plus. Nah, kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini ya. Jadi perbedaan for dengan while hanya tata letaknya saja ya. Jadi kalau kalau perulangan for tadi semuanya ada di dalam kurung. Kalau while nilai awalnya taruh di atas ya, baris pertama, kemudian counternya atau operatornya taruh di baris terakhir sebelum end while. Sedangkan yang ada di dalam while hanya nilai akhir saja gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan berikutnya. Bagaimana cara menampilkan, bagaimana cara memanfaatkan perulangan untuk input file misalnya. Ya, misalnya saya akan membuat input atau upload file sebanyak 5 buah. Ya, kalau kita menggunakan HTML berarti kan kodenya agak panjang ya. Kita bisa menggunakan while. Jadi kalau seperti ini, variabel n sama dengan 1 ya. Ini cara penulisan while yang kedua kayak tadi. Variabel n lebih kecil sama dengan 5 misalnya. Startnya kita juga bisa menggunakan tanda titik 2. Boleh menggunakan titik 2, boleh menggunakan buka kurung kurawal. Kemudian di sini saya akan menaruh kode HTML. Misalnya upload file ke variabel n. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya saya tulis input tipe sama dengan file ya. Atau file n ya, file 1, file 2, file 3 sampai file kelima. Kemudian name sama dengan foto misalnya kalau kita ngupload foto variabel n. Seperti itu. Contoh ya. Jadi ini hasilnya kalau dicetak ini file. Ini tidak tampil di layar browser tapi dia akan ada di dalam kode HTML file 1, file 2 sampai file 5. Foto 1, foto 2 sampai foto kelima. Ya. Maka kalau kita tampilkan ya ini kita akhiri dengan n while. Jadi boleh pakai penulisan kayak tadi buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal atau titik 2 dan n while. Hasilnya seperti ini. Oh ya, ini belum di enter ya. Kita taruh BR di ujungnya ada BR. Nah, kayak gini. Ya, ini jadi text box input tipe ada yang salah. Input tipe sama dengan file, maaf ya. NIM-nya yang kita ganti, input tipenya tetap ya, input tipe file, kemudian NIM foto n, foto variabel n atau foto 1. Atau kita bisa ganti juga menjadi file n juga nggak apa-apa. Refresh ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita mau
mengupload ada 10 file, ya tinggal ganti menjadi variabel n-nya lebih kecil sama dengan 10, ya. Maka akan ada 10 inputan file, ya. Jadi pemanfaatan looping bisa kita gunakan untuk input banyak file seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke latihan do while, ya. Kalau do while, misalnya kita akan mengganti while menjadi do while, berarti star-nya tetap ada di atas, while-nya ganti menjadi do, sedangkan ya while-nya pindahkan ke baris bawah, ya paling akhir, kemudian ketik do. Jadi gampangnya adalah misalnya variabel n sama dengan 1, while ini lebih kecil sama dengan 10, ini pindahkan ke akhir, ya di sini. Jadi kita pakai tanda buka kurung kurawal supaya kembali ke bentuk awal, boleh juga, ya. While-nya taruh di akhir. Di sini ketik do. Jadi saya ulang, variabel n sama dengan 1, do star, ya, upload file ke n, ya, misalnya sebanyak 7, ya. Kemudian variabel n plus plus, tutup kurung, while variabel n lebih kecil sama dengan 7. Ya, hasilnya sama, ya. Dia bisa untuk menampilkan upload beberapa file atau banyak file. Jadi perbedaan sekali lagi antara while dengan do while adalah kalau while itu setelah nilai awal itu kita mengetik while, tapi kalau do while setelah variabel awal itu kita langsung menulis do star, while-nya taruh di akhir. Seperti itu, ya. Nah, kemudian perbedaan antara while dan do while adalah kalau kita menggunakan while, maka pengecekan dilakukan di awal, ya. Seperti ini. Misalnya saya akan membuat kondisi false. Variabel i sama dengan 100, while i lebih kecil sama dengan 50. Ini kan variabel i plus plus bertambah, harusnya 101 ke atas, ya. Tapi ini sampai lebih kecil dengan 50, ini artinya false. Maka echo tidak ada tampilan di browser, ini tidak akan tercetak. Ya. Jadi contoh, ya, yang tadi perbedaan while dan do while, misalnya ini, ya. Variabel n sama dengan 10 misalnya, ya. Variabel n lebih kecil sama dengan 5, ya. Saya tulis di sini tulisan tidak tampil, ya. Variabel n plus plus, kemudian n while. Kita cek kondisinya, nilai awalnya 10. Kalau dia plus, ya, bertambah 1, berarti 10, 11, 12, dan seterusnya. Sampai nilai berikutnya, ya, yang lebih besar. Nah, di sini variabel n yang menjadi akhirnya adalah lebih kecil sama dengan 5. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nggak mungkin, ya. Harusnya akhirnya adalah di atas 10. Nah, karena ini bernilai false, maka ini tidak akan ditampilkan di layar browser. Tidak akan ditampilkan kalau kita menggunakan while dengan kondisi false. Beda halnya kalau kita menggunakan do while. Ya, coba perhatikan. Kalau kita menggunakan do while, meskipun perulangannya, kondisinya bernilai false, dia akan tetap dijalankan meskipun hanya 1 kali perulangan saja. Jadi dijalankan dulu 1 kali, baru dicek kondisi akhirnya true atau false. Kalau false berarti hanya tulisannya tampil sekali saja. Itu perbedaan antara while dengan do while. Ya, seperti ini, ya. Tulisannya tetap tampil, tapi hanya 1. Kenapa? Karena pada saat proses berikutnya, pada saat dicek kondisi akhirnya ternyata dia bernilai false. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan while dan do while.
Kemudian contoh penerapan perulangan while, for, atau do while itu pada saat kita akan membuat combo box dinamis yang isinya misalnya adalah contoh tanggal 1 sampai 31 ya. Kita bisa menggunakan while, kita bisa menggunakan for. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini tanggal select ini adalah combo box. Nanti optionnya kita untuk mencetak angka 1 sampai 31. Kalau menggunakan HTML kan panjang codingnya ya, kode programnya. Kita bisa menggunakan perulangan. Ya. Jadi contoh ya, kalau saya membuat tulisan, misalnya tanggal lahir titik 2 ya. Di sini select name ya, sama dengan PHP-nya di bawah ya, atau ini saya taruh di atas ya. Select name sama dengan TGL. Nah, seperti itu. Di akhirnya slash select. Ini akan menampilkan combo box kosong. Seperti ini. Kalau saya akan membuat isinya ya, kita bisa menggunakan option ya, menggunakan HTML, menggunakan option kayak ini. Option value sama dengan 1, di sini ada angka 1, slash option. Kalau ada 2, di copy lagi ya, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Maka di sini nanti di dalam combo box akan ada angka 1, 2, 3 ya. Nah, kebayang kalau kita membuat option tanggal 1 sampai 31, berarti ini akan ada 31 baris. Barulah akan muncul di sini tanggal lahir 1 sampai 31. Panjang codingnya. Maka ini kita bisa menggunakan perulangan. Misalnya saya menggunakan for. Ya, berarti buka PHP dulu di situ, baru buat perulangan for. Kalau 1 sampai 31 berarti nilai awalnya sama dengan 1. Nilai akhirnya 31 ya, lebih kecil sama dengan 31. Perulangannya bertambah atau berkurang? Berarti dia 1 sampai 31 bertambah, plus. Baru hijau, tinggal taruh optionnya ya. Option value sama dengan variabel i ya. Nah, jadi kalau udah tanda petik 2 berarti isi value-nya tanda petik 1. Kemudian di sini variabel i. Hasilnya variabel i ini mulai dari 1 sampai 31. Slash option. N gitu ya. N dari for. Kita coba tampilkan. Nah, ini ada yang kelupaan variabel i++. Ini variabel plus saya lupa i-nya ya. Nah, maka akan tampil tanggal 1 sampai tanggal 31. Seperti itu ya. Kita juga bisa membuat semuanya menjadi 2 digit. Kalau variabel i-nya kurang dari 10 berarti ada 0 di depannya. Kalau di atas 10 berarti tidak ada 0 di depannya ya. Berarti di sini kita bisa buat if variabel i kurang dari 10 ya, kayak gitu ya. Maka ya, ini ada 0. 01, 02, 03 sampai 09 ya. Else ya, kalau dia lebih dari 10 berarti tidak ada nolnya. Seperti ini. Jadi nolnya saya hapus ya. Oke, gitu ya. Jadi hasilnya ini kalau saya tampilkan, nah kayak gitu. 01, 02, 03, 09 dan seterusnya sampai angka 31. Bisa untuk membuat baris yang panjang menjadi sangat ringkas, sangat mudah ya, sangat pendek
Jadi ini adalah menghemat penggunaan kode program, pengetikan kode program. Kemudian kita lanjut lagi latihan pada modul ya. Nah, berikutnya adalah for each. For each ini adalah bentuk perulangan for yang diganti agar bisa digunakan untuk data-data array. Contohnya seperti ini. Kalau data array, maka kita akan menggunakan, misalnya kita menggunakan for, maka kita harus mengetahui berapa banyak data di dalam array. Ya, contoh ya. Ini ada contoh. Misalnya saya hapus yang ini ya. Nah, tadi ada variabel nama hewan ya, sama dengan array misalnya. Misalnya nama hewan kambing. Apalagi koma ya. Sapi, kerbau, itik misalnya, atau ayam. Contoh. Nah, kalau kita mau menampilkan nama dari hewan ini masing-masing, ya, maka kita harus mengetahui jumlahnya menggunakan for. For, ya, variabel, misalnya variabel i sama dengan 0 karena indeks array-nya dari 0. Variabel i lebih kecil sama dengan, ini ada 4 ya, berarti lebih kecil sama dengan 4 ya, seperti itu ya. Atau langsung lebih kecil dari 5 berarti 4. 0, 1, 2, 3, ini indeks array-nya 0, 1, 2, 3 berarti lebih kecil dari 4, maaf ya. Jadi indeks array-nya dari 0, 1, 2, 3 berarti lebih kecil dari 4, star ya. Maka untuk menampilkannya ini tinggal ketik variabel nama hewan seperti itu, baru variabel i. Jadi isinya adalah nama hewan 0 itu kambing, nama hewan 1 itu sapi, dan seterusnya ya. BR ya, kalau dia, ini adalah tata cara penulisan BR kalau dia berada di luar string. Kalau digabung string berarti tidak usah ada tanda titik ya, bisa gabung langsung seperti ini. Bisa seperti itu. Kalau sekali lagi kalau mau dipisah maka ini harus ada titik baru titik 2 n gitu ya. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah oke, ada yang kelupaan, cek ya. Variabel plus-plusnya belum ada ya. Variabel i, maaf, ini kelupaan, plus-plus. Nah, akan tampil seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan for, maka harus ketahuan jumlahnya. Bagaimana kalau data ini berubah-ubah? Maka kita bisa menggunakan for each. Ya. Kalau menggunakan for each, kita tidak perlu tahu jumlah data array, dia akan terbaca otomatis. Misalnya variabel kota, for each kota s data kota aja yang dicetak. Sama dengan ini, nama hewan. Berarti di sini for each kayak gitu. Nah, ini tidak usah ditulis. Variabel nm hewan s variabel hewan misalnya. Kayak gitu aja. Echo ya, tinggal cetak aja variabel hewan. Kayak gitu. Tidak perlu ada angka 1 lebih kecil, plus-plus juga nggak perlu ada. Tinggal dia akan membaca otomatis berapa jumlah data yang ada di dalam array nama hewan. Kita refresh ya. Nah, tampil seperti ini. Kalau kita tambah, misalnya ayam, kemudian itik, nah, kemudian kita tambah lagi kambing, sapi, kerbau, ayam, itik, unta misalnya.
contoh ya, maka dia akan menampilkan otomatis seperti itu meskipun kita tidak mengetik berapa jumlahnya. Itu adalah kelebihan dari for each ya, dia adalah perulangan yang tanpa mengetik nilai awal dan nilai akhir. Bahkan countersnya sendiri, dia digunakan untuk perulangan data-data array, di mana biasanya data array ini ada di dalam tabel database, dan isi tabel database itu sifatnya fleksibel, ya, sifatnya dinamis, kadang-kadang bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah. Nanti kalau kita menggunakan for each, dia akan terbaca otomatis jumlahnya, termasuk penambahan dan pengurangannya. Baik, itu adalah materi tentang perulangan ya. Berikutnya di modul sudah tidak ada latihan lagi. Adik-adik bisa memperdalam lagi latihan-latihan tentang perulangan atau looping. Ya, berikutnya setelah kegiatan belajar ini adik-adik akan mengerjakan post test ya. Ada 10 soal pilihan ganda yang ada di SIPTO, Sistem Informasi Pembelajaran Tutorial Online. Silakan adik-adik kerjakan. Apabila nanti nilainya memenuhi standar minimal 80, maka adik-adik bisa lanjut ke kegiatan belajar 1/5. Namun apabila nanti hasil dari post testnya kurang dari nilai standar, maka adik-adik silahkan mengulang lagi kegiatan pembelajaran ini, latihan lagi, tonton lagi video tutorialnya, buka lagi modulnya, dan cari lagi referensi-referensi lain untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan tentang pemrograman web, khususnya mengenai pembahasan struktur perulangan atau looping ya. Demikian adik-adik, kita akhiri kegiatan belajar 1/4. Semangat terus, semoga sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.